Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dira Riswanda dengan nomor NIM 2105 140451. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks BCG. Di sini matriks BCG saya akan membahas tentang yang pertama yaitu sejarah BCG, kemudian pengertian dari BCG, tujuan matriks BCG, serta strategi pasca analisis matriks BCG. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasyada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah BCG. BCG di sini yaitu Boston Consulting Group. Boston Consulting Group yaitu dimulai dari perjalanan Bruce J. Henderson atau Bruce Dolly Henderson, yakni beliau adalah seorang divisi manajemen dari Boston Safe Deposit and Trust Company, yaitu anak perusahaan Boston. Jadi beliau ini membantu perusahaan dengan menganalisis unit bisnis atau lini produk mereka. Jadi dinamakan matriks BCG karena dikembangkan oleh pendiri Boston Consulting Group itu sendiri. Di sini ada gambarnya, potret beliau yaitu Bruce J. Henderson atau Bruce Dolly Henderson. Kemudian dari pengertiannya sendiri, the BCG matrix is a chart that had been created by Bruce Henderson for the Boston Consulting Group to help corporations with analyzing their business unit or product lines. This helped the company allocate research and is used as an analytical tool in brand marketing, product management, strategic management, and portfolio analysis. Yang artinya, matrik Boston Consulting Group adalah bagan yang diciptakan oleh Bruce Henderson untuk Boston Consulting Group pada tahun 1970 untuk membantu perusahaan dengan menganalisis unit bisnis atau lini produk mereka. Jadi di sini matriks BCG membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dan digunakan sebagai alat analitis dalam merek pemasaran, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Karena matriks ini dikembangkan oleh pendiri Boston Consulting Group, maka matriks ini dinamakan matriks BCG seperti yang tadi. Jadi berkaitan erat dengan siklus hidup produk atau product life cycle sehingga sering disebut dengan produk portfolio matrix. Di sini matriks BCG yaitu membagi sebuah daerah dengan dua garis yaitu vertikal dan horizontal menjadi 4 daerah kuadran. Nah, 4 daerah tersebut diberi nama yaitu tanda tanya atau question mark, kemudian sapi perah atau cash cow, kemudian ada bintang atau star, kemudian ada anjing atau dog.
Garis horizontal menggambarkan posisi relatif dari pangsa pasar yang dikuasai perusahaan, sedangkan garis vertikal melukiskan tingkat pertumbuhan pangsa pasar. Seperti gambar yang telah ditampilkan, yaitu pemetaan matriks BCG, ada 4 kuadran dan ada 4 bagian. Di sini ada tanda tanya dulu, yaitu question mark. Jadi, unit yang berpotensi di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi tetapi pangsa pasarnya relatif rendah. Jika berada di kuadran ini, perusahaan itu membutuhkan dana yang besar karena harus mengeluarkan uang untuk pabrik, peralatan, karyawan, dan pertumbuhan pasar yang cepat mengikuti pertumbuhan pasar yang cepat. Istilah ini sangat tepat karena perusahaan itu harus berpikir keras untuk menentukan apakah tetap mengucurkan dana ke bisnisnya. Kemudian ada bintang, yaitu star ya. Pimpinan pasar yang tumbuh dengan cepat akan tetapi tidak berarti bahwa bintang akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan. Kemudian di sini ada sapi perah atau cash cow. Jadi sapi perah ini menghasilkan banyak kas banyak bagi perusahaan. Apabila pertumbuhan pasar turun menjadi kurang dari 10%, bintang menjadi sapi perah jika masih punya pangsa pasar yang relatif besar. Perusahaan tidak perlu lagi membiayai kapasitas bisnis karena pertumbuhan pasar telah melambat. Perusahaan menggunakan sapi perah untuk membayar tagihan dan mendukung bisnis kategori lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu anjing atau dog. Menggambarkan bisnis yang memiliki pangsa pasar yang rendah dan di pasar yang tumbuh dengan lambat. Umumnya anjing menghasilkan laba yang rendah atau bahkan menderita rugi, kadang juga menghasilkan kas. Kemudian di sini ada rumus mengukur tingkat pertumbuhan pasar. Jadi, pertumbuhan pasar diwakili oleh sumbu vertikal. Pertumbuhan pasar adalah proyeksi tingkat penjualan untuk pasar yang akan dilayani. Biasanya diukur dengan peningkatan persentase dalam nilai atau volume penjualan 2 tahun terakhir. Sumbu dibagi menjadi 2 bagian, lebih dan kurang dari 10% pertumbuhan per tahun. Pasar pertumbuhan di atas 10% dianggap tinggi karena itu variabel ini melambangkan daya tarik pasar. Kemudian di sini ada rumus mengukur tingkat pertumbuhan pasar, yaitu TPP sama dengan VPN dikurangi VPN min 1 dibagi VPN min 1 kali 100%. Dengan keterangan TPP adalah tingkat pertumbuhan pasar, VPN sama dengan volume penjualan tahun terakhir, dan VPN min 1 yaitu volume penjualan tahun sebelumnya. Di sini ada rumus tentang mengukur pangsa pasar relatif dengan rumus PPR sama dengan VPN dibagi VPPN. Keterangannya yaitu PPR adalah pangsa pasar relatif ya. Kemudian VPN adalah volume penjualan tahun terakhir. Kemudian VPPN sama dengan volume penjualan. Jadi pangsa pasar relatif ini didefinisikan sebagai rasio dari pangsa pasar satu produk tertentu terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing terbesar dalam industri tersebut. Dapat ditentukan menggunakan rumus yang seperti tadi, yaitu semakin tinggi nilai pangsa pasar suatu perusahaan, semakin besar pula proporsi pasar yang dikendalikannya. Titik tengah dari sumbu X biasanya dibuat 0,5 atau sama dengan produk yang memiliki separuh pangsa pasar dari perusahaan pemimpin dalam industri. Dari penjelasan tadi tentang matriks BCG, di sini tujuannya untuk apa? Yaitu yang pertama, mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash flow-nya. Mengembangkan portofolio produk perusahaan sehingga jelas kekuatan dan kelemahannya. Kemudian memutuskan apakah perlu meneruskan investasi untuk produk yang tidak menguntungkan, kayak yang tanda tanya, yang dog gitu. Jadi bisa ditentukan, diputuskan apa perlu diteruskan atau enggak. Terus mengalokasikan anggaran pemasaran produk guna memaksimalkan cash flow jangka panjang.
mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran. Yang terakhir tujuannya yaitu mengetahui posisi relatif dari unit bisnis yang diliti sehingga didapatkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, setelah melakukan analisis matriks BCG dengan rumus yang tadi, jadi ada strateginya, yaitu ada 4. Yang pertama, build, yaitu membangun, meningkatkan investasi unit bisnis maupun produk agar pangsa pasar juga ikut naik. Strategi ini dilakukan agar dapat mendorong produk yang masuk ke dalam kategori question mark berubah menjadi star, sehingga pada akhirnya akan menjadi cash cow gitu. Jadi dibangun kan. Kemudian ada hold, tahan. Nah, strategi yang digunakan agar produk-produk tersebut itu tetap berada di kategori yang sama. Strategi ini biasanya diterapkan pada stars. Kemudian harvest. Strategi yang digunakan agar bisa mengurangi investasi serta berusaha untuk memperoleh cash atau uang tunai semaksimal mungkin maupun meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. Strategi ini biasanya diterapkan pada produk yang termasuk cash cow. Kemudian di fast, sebuah strategi yang digunakan untuk menutup usaha maupun likuidasi terhadap produk serta unit bisnis yang rugi maupun produk yang mempunyai pangsa pasar rendah. Strategi ini biasanya akan diterapkan pada unit bisnis maupun produk yang masuk dalam kategori DOX. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan mungkin jika ada koreksi, nanti bisa mungkin komen di bawah atau kirim email ke saya gitu ya. Dan referensinya sudah saya cantumkan di slide yang ini. Silahkan nanti jika ingin mengkoreksi, bisa dilihat di referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.